الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan hadis yang ke 87 ya. Babun nahi anil istinja bil yamin. Bab larangan istinja dengan menggunakan tangan kanan, ya. Sampai sini kan? An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Dari Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian buang air kecil, maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan ia beristinja cebok dengan tangan kanannya, dan janganlah ia bernafas di dalam bejana saat minum. Hadis ini akal Islam menunjukkan yang pertama, yaitu larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan, ya, saat ia buang air kecil, demikian pula saat ia istinja, yaitu cebok. Namun apakah larangan ini menunjukkan kepada haram ataukah sebatas makruh saja? Khilaf para ulama. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa larangan ini menunjukkan makruh karena ini berhubungan dengan masalah adab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ia menyebutkan tentang sebuah kaidah usul fikih dan menjadi perselisihan para ulama, apakah larangan itu mempunyai makna haram pada asalnya, ataukah larangan itu mempunyai hukum makruh. Menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa pada asalnya larangan itu hukumnya haram, dan pada asalnya perintah itu hukumnya apa? Wajib. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari haram kepada makruh dan dari wajib kepada apa? Sunnah. Ya. Berdasarkan ayat Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintahnya untuk ditimpa apa? Fitnah. Di sini Allah mengancam orang yang menyelisih perintah dengan ancaman diberikan fitnah atau diberikan azab yang pedih. Berarti itu menunjukkan pada asalnya perintah itu hukumnya apa? Wajib. Dan bahwasanya larangan itu hukumnya apa? Haram. Sebagian ulama mengatakan pada asalnya perintah itu sunnah dan larangan itu makruh, sampai ada dalil yang menunjukkan wajib atau haram. Dan pendapat yang ketiga memberikan perincian. Apabila larangan itu berhubungan dengan masalah adab, maka pada asalnya makruh sampai ada dalil yang menunjukkan hukumnya haram. Perintah dalam masalah yang sifatnya adab pada asalnya sunnah sampai ada dalil yang menunjukkan hukumnya apa? Wajib.
Ya. Beda dengan masalah yang sifatnya ibadah. Adapun masalah ibadah, perintah itu pada asalnya wajib. Dan larangan itu pada asalnya apa? Haram. Maka yang seperti ini dibedakan kata mereka antara yang berhubungan dengan masalah ibadah, hukum dengan masalah apa? Adab. Karena masalah adab banyak sekali perintah-perintah Rasul yang sifatnya adab ternyata hukumnya tidak sampai kepada apa? Ya, wajib atau tidak sampai kepada haram saat ada larangan. Dan ini pendapat yang dirajikan oleh Syekhul Islam, demikian pula condong kepada Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Allahu a'lam. Nah, di sini kita ambil faidah ya akhi, bahwa tangan kanan hanya disyariatkan untuk perkara-perkara yang mulia. Adapun perkara-perkara yang tidak mulia atau berhubungan dengan najis, maka ini disyariatkan dengan tangan apa? Kiri. Ya. Makanya sifat kiri itu jelek, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis wakil tayadahi yamin, dan dua tangan Allah itu kanan. Kenapa? Karena kiri itu identik dengan sesuatu yang tidak baik. Kiri itu digunakan untuk perkara yang kotor, berhubungan dengan najis dan yang lainnya, dan itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua tangan Allah itu kanan. Iya. Faedah selanjutnya ya akhi, larangan bernafas dalam bejana. Kenapa dilarang bernafas dalam bejana? Karena dikhawatirkan akan menyebabkan orang untuk merasa jijik memakainya. Demikian pula barangkali ada penyakit-penyakit yang masuk ke dalam bejana tersebut. Kalau antum lagi TBC-an misalnya, kalau antum lagi penyakitan, kemudian antum sedang minum, kemudian nafas di dalam gelas, ya, maka dia khawatirkan ya virusnya itu masuk, ya, sehingga pada waktu itu orang untuk meminumnya di bejana tersebut merasa tidak suka. Ini menunjukkan akhi, Islam itu sangat memperhatikan masalah apa? Kebersihan, kesehatan. Ya. Bab al-istinja bil ma. Bab cebok dengan air. Maksud daripada bab ini bahwa cebok dengan air itu yang paling utama. Namun apabila seseorang cebok dengan batu boleh. Syekh Shalih Fauzan sebagaimana sudah kita sebutkan mengatakan yang lebih utama lagi kalau kita gabungkan antara air dengan batu. Ya. Hadis 88 an Anasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa gulamun ma'ana idawatun mimma fi riwayatin wa anazah yakni yastanji bihi. Ini minggu keberapa ya? Minggu pertama apa kedua? Ya. Harusnya kajian kitab yang lain ya. Hah? Kitab yang Mausu'ah Akidah itu ya? Oh, itu. Untuk pertama dan ketiga ini sudah benar, alhamdulillah. Ana lupa. Dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, ia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi, apabila keluar untuk buang hajat, aji'u ana wa gulamun ma'ana idawatun min ma'in wa firatin wa anazah, maka aku
ia datang bersama seorang anak bersama yang sebaya denganku, membawa seember air. Dalam satu riwayat yang lain anazah, yaitu tombak kecil. Yakni yastanji bihi, artinya Rasulullah SAW beristinja dengan air tersebut. Hadis ini akhi kita ambil faidah yang pertama, itu dianjurkan untuk istinja dengan air. Dan itu adalah merupakan kebanyakan istinjanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang paling utama. Faedah yang kedua, akhi, hadis ini menunjukkan yaitu dianjurkan untuk istikhdamul ulama, membantu orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dengan ilmu. Di mana para sahabat berlomba-lomba untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikiaskan juga kepada para ulama yang mereka yang diberikan oleh Allah kealiman, keilmuan. Karena kebutuhan kita kepada ilmu itu ya akhi melebihi kebutuhan kita kepada apa? Harta, kepada makanan, bahkan kepada nafas. Bab selanjutnya, bab taharat juludil maitah bid-dibab. Bab sucinya kulit bangkai bila disamak. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syatin maitah. Wa qala hal lastamta'tum bi ihabiha? Qalu innaha maitah. Qala innama haruma akluha. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW melewati bangkai kambing. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, ia sudah menjadi bangkai. Maka Rasulullah bersabda, bangkai itu diharamkan untuk dimakan. Maksudnya kulitnya boleh dipergunakan kalau disamak. Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah kulit apabila disamak menjadi suci atau tidak? Jumhur ulama berpendapat menjadi suci. Dasarnya banyak, diantaranya hadis Nabi SAW, idza dubighal ihabu faqad tahur. Apabila kulit telah disamak maka ia telah menjadi apa? Suci. Namun Imam Bukhari tidak menyebutkan hadis tersebut karena tidak sesuai dengan syaratnya. Dan tapi hadis itu sahih, diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa kulit walaupun disamak tetap, kulit bangkai walaupun disamak tetap tidak suci. Hujahnya dalil bahwasanya Nabi SAW di akhir hayatnya melarang alla tantafi'u bi syai'in min ihab. Jangan kalian mengambil manfaat dari kulit sama sekali. Sehingga mereka mengatakan bahwa izin untuk mengambil manfaat dari kulit bangkai itu sudah dimansuh. Sudah apa? Dimansuh. Apa itu dimansuh? Dihapus. Akan tetapi jumhur menjawab bahwa yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW tersebut yaitu ihab, karena lafadznya ihab. Karena ihab itu dalam bahasa Arab artinya kulit yang belum disamak. Sementara yang dikatakan oleh Nabi SAW menjadi suci itu kalau sudah apa? Disamak. Sehingga tidak bertabrakan kata mereka. Dan ini pendapat yang paling kuat. Bahwasanya kulit apabila telah disamak
maka menjadi apa? Suci. Kemudian terjadi lagi ikhtilaf para ulama. Apakah semua kulit kalau disamak menjadi suci atau tidak? Jumhur mengatakan bahwa yang menjadi suci itu apabila binatangnya halal dimakan jika disembelih. Adapun kalau disembelih walaupun baca bismillah tidak halal, maka tetap tidak menjadi suci. Ya, contoh misalnya kulit ular, kulit harimau, kulit babi, ya, kulit anjing. Sementara sebagian ulama, dan ini pendapat Ibnu Hazm, mengatakan bahwa semua kulit kalau disamak suci. Termasuk padanya kulit babi, kulit anjing. Jadi menurut mereka, ya, semua kulit itu suci kalau disamak. Apa dalil mereka? Keumuman hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Apabila kulit disamak maka telah menjadi suci. Kata mereka hadis ini umum, tidak memberikan pengecualian. Nabi yang mengatakan apabila kulit disamak. Nabi tidak menyebutkan kulit apa. Berarti masuk padanya semua kulit, kata mereka. Tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil yang mengkhususkan, kata mereka. Atas dasar itu mereka mengatakan bahwa semua kulit, walaupun kulit ular, kulit babi, kulit anjing, ya bahkan kulit kamu sendiri, kata mereka, ya kalau disamak maka itu suci. Akan tetapi jumhur berpendapat bahwa yang dikhususkan itu adalah kulit yang dagingnya boleh dimakan. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat yang memang riwayat ini diikhtilafkan apakah ia sahih, hasan atau dhaif. Yaitu Nabi SAW bersabda, dibaghuha dzakatuha dibaghuha. Menyamaknya itu sama dengan menyembelihnya. Ketika disamakan antara menyamak dengan menyembelih, itu menunjukkan bahwasannya fungsinya sama. Dalam artian bahwa apabila disembelih itu tidak menjadi halal, demikian pula disamak pun tidak menjadi apa? Ya, halal. Juga hadis Nabi SAW melarang dari kulit apa? Kulit binatang buas. Ini pendapat jumhur ulama, wallahu a'lam. Saya condong kepada pendapat jumhur dalam hal ini, bahwa yang diperbolehkan itu adalah ya, yaitu apabila apa? Kalau disembelih maka menjadi halal dagingnya. Seperti kulit apa? Kambing, sapi, apalagi kerbau, apalagi kijang, ya. Tapi kijangnya yang bukan kijang Toyota, Pak. Ya. Baik. Nah, ini akhwan Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi kalau kita menemukan bangkai kambing yang sudah mati, boleh nggak kita kuliti? Boleh. Ya, kemudian kita bersihkan, kemudian kita jadikan bejana. Kalau dulu di orang-orang Arab menjadikan kulit itu kadang buat bejana air, Pak. Iya, maka itu menjadi suci, wallahu a'lam. Dan ini dijadikan dalil oleh pendapat yang mengatakan darah itu najis. Mereka mengatakan kenapa kulit itu disamak menjadi suci? Karena kulit itu tidak ada hubungannya dengan darah. Maka atas dasar itu kata mereka, ini menunjukkan bahwasannya najisnya bangkai itu ilatnya adalah karena adanya darah yang tidak keluar. Iya. Maka atas dasar itu mereka mengatakan bahwa darah
hukumnya apa? Najis. Itu pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Allahu a'lam. Bab idza syaribal kalbu fil ina. Bab apabila anjing minum dalam bejana. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a. Apabila anjing minum dalam bejana salah seorang dari kalian, hendaklah ia mencucinya 7 kali. Dan dalam riwayat Tirmidzi ulahunna bit-turab. Yang pertama dicampur dengan tanah. Dan dalam riwayat yang lain ulahunna au ukhrahunna. Yang pertama atau yang terakhir. Dan dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Mughaffal, ya, wa'affiru tsaminata bit-turab, dan campurkan yang ke-8 dengan tanah. Namun wallahu a'lam, yang paling kuat dalam hal ini adalah riwayat yang menyebutkan ulahunna, yang pertama. Kenapa? Karena itu yang paling banyak diriwayatkan oleh perawi-perawi thiqat. Sementara riwayat ulahunna au ukhrahunna, ulahunna yang pertama atau yang terakhir, ini ragu dia. Apakah yang pertama atau yang terakhir? Ya. Dan tentu riwayat yang ragu tidak bisa mengalahkan riwayat yang tidak ragu. Adapun riwayat yang dalam riwayat Muslim dan campurkan yang ke-8 dengan tanah, maka wallahu a'lam tidak bisa mengalahkan riwayat yang menyebutkan ulahunna yang pertama. Kenapa? Sebab kalau misalnya kita campur tanah itu yang ke-8, berarti kita butuh untuk mencuci yang ke-9. Ya tidak. Antum cuci yang ke-8 dengan tanah, kotor tidak? Otomatis antum harus cuci lagi kan? Sehingga akhirnya tidak 7, bisa jadi 9 bahkan 10. Iya. Hadis ini akhi kita ambil faidah. Ikhtilaf para ulama, apakah air liur anjing itu najis apa enggak? Air liur anjing itu najis apa enggak? Jumhur ulama mengatakan najis. Berdasarkan riwayat ini, Nabi SAW sabda, apabila anjing minum dalam bejana seseorang dari kamu, hendaklah ia cuci 7 kali. Kata mereka ini menunjukkan bahwasannya air liur anjing itu najis. Kenapa? Karena Nabi menyuruh untuk mencucinya sampai 7 kali. Bahkan yang pertama dicuci dengan apa? Tanah. Dan ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Malik berpendapat bahwa air liur anjing itu tidak najis. Ya. Mereka mengatakan bahwa perintah untuk mencuci dalam hadis ini tidak menunjukkan najis. Tapi sifatnya hanya sebatas ta'abbudiyah saja, yang sifatnya ibadah saja. Tidak tahu maknanya apa, kata mereka. Kenapa? Alasannya Nabi SAW mengatakan apabila anjing menjilat atau minum dari bejana seseorang, sementara yang dijilat airnya, kenapa yang dicuci bejananya? Bagaimana kalau ternyata air itu cukup banyak dan tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya? Yang kedua, ketika Allah mengizinkan untuk berburu dengan anjing, tidak ada perintah Allah untuk mencuci bekas gigitan anjing pada hewan buruan tersebut. Sementara kalau itu najis tentu ada perintah, cucilah bekas apa? Gigitannya. Ternyata ketika tidak ada perintah, itu menunjukkan bahwasanya ya anjing itu tidak najis.
Mereka juga berdalil dengan hadis bahwasanya di zaman Rasulullah anjing biasa masuk keluar masuk masjid. Dan tidak ada satupun riwayat Rasulullah menyuruh untuk mencuci bekas-bekasnya atau mencari-cari tempat jilatannya. Dan juga dikarenakan hal seperti itu, kata mereka, sesuatu yang sulit kita hindari. Nah, Imam Malik mengatakan bahwa air liur anjing itu tidak najis. Iya. Namun saya lebih condong kepada pendapat jumhur bahwa air liur air anjing itu najis. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyuruh untuk mencucinya. Ya, adapun masalah kenapa yang dijilat itu airnya kemudian yang dicuci itu bejananya, karena menunjukkan akan beratnya najisnya anjing. Kemudian yang kedua, ya, tidak mungkin Nabi menyuruh untuk mencuci sampai 7 kali kecuali karena itu maknanya najis. Sebab kalau itu sifatnya bukan najis, berarti kalau kita tidak cuci pun gak masalah. Ya. Adapun tentang masalah hewan buruan, kenapa tidak ada perintah? Karena sudah maklum. Ya, orang pasti akan membuang bagian apa yang digigit oleh anjing tersebut. Itu sesuatu yang sudah maklum, sehingga tidak perlu disebutkan. Maka Allahu alam, ya, dalam masalah ini pendapat jumhur yang lebih kuat. Ya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah ini khusus air liurnya saja ataukah juga kotorannya? Ya, baik tinjanya maupun air kencingnya. Kata Imam Syafi'i, air liur itu lebih mulia daripada tinja dan kencing. Maka kalau air liurnya saja najis sampai diperintahkan untuk mencuci 7 kali, apalagi tinjanya. Dan ini pendapat jumhur. Mereka mengatakan bahwasanya kalau kita terkena tinjanya atau air kencingnya, tetap juga dianjurkan untuk mencucinya 7 kali. Yang pertama dengan apa? Tanah. Iya. Sementara sebagian mengatakan itu khusus untuk air liurnya saja, tidak untuk yang lain. Iya. Allahu a'lam. Hadis ini kita ambil juga faidah ya akhal Islam. Wajibnya mencuci bejana yang dijilat oleh anjing 7 kali. Dan yang pertama itu dicampur dengan tanah. Dan subhanallah Pak ya, di zaman-zaman sekarang yang modern ini baru ketahuan bahwa ternyata anjing itu pada air liurnya mengandung virus yang tidak bisa dibersihkan kecuali oleh tanah. Air sekalipun juga tidak bisa. Ya. Subhanallah, ini merupakan mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baru terungkap di zaman sekarang bahwa ternyata pada air liur anjing itu ada virus-virus yang ternyata hanya bisa bersih oleh tanah, tidak dengan yang lainnya. Maka dari itu kata para ulama tidak bisa dikiaskan dengan tanah seperti pakai sabun misalnya. Boleh nggak diganti pakai sabun? Nggak bisa. Tetap Nabi SAW menyebutkan dengan tanah. Harus dengan apa? Dengan tanah. Iya. Iya. Babus siwak, bab siwak. Hadis 91 an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bis-siwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di waktu malam, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Ya.
Hadis 92 an Abi Musa radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastannu bisiwakin biyadihi yaqul wasiwak fi fih ka'annahu yatahawwa. Dari Abu Musa semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendapati beliau sedang bergosok gigi dengan siwak di tangannya, di mana beliau berkata sementara siwak itu di mulutnya, dalam satu riwayat di ujung lidahnya, di pangkal lidahnya, seakan-akan beliau mau muntah. Ya tahwa. Hadis ini akhi kita ambil faidah anjuran untuk bersiwak. Dan bersiwak ini Masya Allah ya, mempunyai kedudukan yang agung. Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Abu Daud, as-siwaku mardatun lirrabb mafharatun lil fam. Siwak itu mendatangkan keridhaan Allah dan mensucikan mulut. Subhanallah. Bayangkan Bapak sekalian, ternyata bersiwak itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya besar. Dan mensucikan mulut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sementara beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau sedang sakit keras menuju kematiannya, datanglah Abdurrahman, saudaranya Aisyah. Lalu Rasulullah SAW melihati siwak yang ada di kantongnya, karena Rasulullah sangat suka sekali kepada siwak. Maka kemudian kata Aisyah, aku pun mengambil siwak, faqadhamtuhu, lalu aku lembutkan dengan mulutku. Kemudian aku memberikannya kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah pun bersiwak sangat bagus sekali. Kemudian Rasulullah mengacungkan siwak itu ke atas sambil berkata fir rafiqil a'la. Lalu Rasulullah pun meninggal dunia. Itu menunjukkan akan keutamaan apa? Siwak. Iya. Maka dari itu ya akhi, kita berusaha semaksimal mungkin ya supaya bisa bersiwak. Dan alhamdulillah di zaman ini Allah mudahkan Pak, siwak di mana-mana ada. Di toko-toko di sini ya Masya Allah banyak yang jualan siwak tuh. Maka kalau kita berusaha untuk menjaga sunnah Nabi ini luar biasa ya. Ini sunnah yang hendaknya kita berusaha untuk menjaganya. Faedah selanjutnya, bahwa di antara tempat yang sangat dianjurkan bersiwak ketika bangun tidur. Di antara tempat yang dianjurkan kita bersiwak kapan? Ketika bangun tidur, terutama di waktu malam ketika hendak sholat tahajud. Karena disebutkan dalam hadis Hudzaifah ini adalah Nabi SAW apabila bangun dari tidur malamnya, maka beliau pun bersiwak. Iya. Demikian pula sangat dianjurkan akhi, adapun tempat-tempat yang lainnya ditunjukkan oleh hadis lain, itu ketika mau sholat, demikian pula ketika berwudu. Nabi SAW sabda, laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah. Fi riwayatin inda kulli wudu. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak di setiap kali mau sholat. Dalam satu riwayat yang lain, di setiap kali berwudu. Arti bersiwak itu sangat dianjurkan setiap berwudu, setiap mau sholat kita bersiwak terlebih dahulu. Ya, itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tempatnya juga Pak, yang sangat dianjurkan bersiwak ketika mau masuk ke rumah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah pernah ditanya dengan apa Rasulullah memulai ketika mau masuk ke rumah. Kata Aisyah bisiwak, dengan siwak. Iya. Kemudian terjadi ikhtilaf para ulama.
Bersiwak itu yang sunnah pakai tangan yang mana? Tangan kanan atau tangan kiri? Sebagian mengatakan siwak itu sunnahnya pakai tangan kiri. Alasannya karena untuk mengeluarkan kotoran dari mulut. Karena ini berhubungan dengan kotoran dari mulut, sama halnya dengan cebok. Maka di saat itu kata mereka disyariatkan dengan menggunakan tangan apa? Kiri. Sementara sebagian ulama berpendapat bersiwak itu disunahkan pakai tangan kanan. Kenapa? Karena ia semakna dengan bersuci. Sementara bersuci itu sangat dianjurkan dengan pakai tangan apa? Kanan. Ini terlebih ditunjukkan oleh sebuah hadis Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW sabda, as-siwaku mafharatun lil fam. Siwak itu kesucian untuk mulut. Berarti karena ia kesucian untuk mulut, berarti bersiwak itu adalah bersuci. Atas dasar itu kata mereka bersiwak disunahkan pakai tangan apa? Kanan. Iya. Iya. Hadis Abu Musa menunjukkan akhir Islam bahwa dalam bersiwak juga bukan hanya disyariatkan untuk gigi, tapi juga untuk lidah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat begitu. Wasiwak ala tarfi lisani, di mana siwak itu berada di pangkal lidah Rasulullah SAW. Iya, beliau menyebutkan iya, mau muntah. Sehingga kata Ibnu Hajar itu menunjukkan bahwa yang disiwak itu bukan hanya gigi tapi juga apa? Lidah. Kalau antum menyiwakin lidah itu pasti mau muntah, Pak. Iya. Allahu a'lam. Naam. Taib ya akhal Islam. Apakah siwak bisa diganti dengan sikat gigi? Ya. Ya, bisa diganti dengan sikat gigi tentunya. Ya, tapi tentunya ya akhal Islam, pada siwak itu terdapat enzim-enzim yang tidak ada pada odol. Kalau odol kan mengandung apa namanya itu? Fluoride itu ya. Dan yang lainnya. Kalau siwak memang ya menurut penelitian seorang dokter dari Mesir, itu memang mengandung zat-zat dan enzim-enzim yang menguatkan gigi. Bahkan dulu saya pernah ya ada karang gigi yang cukup besar. Saya siwakin tuh hancur itu pakai siwak itu. Bahkan siwak juga menurut penelitian sebagian dokter itu memelihara keputihan gigi supaya gigi tetap putih. Allahu a'lam. Yang jelas semua yang Rasulullah SAW lakukan itu pasti banyak manfaatnya ya akhwal Islam. Azani Allah wa iyyakum. Kemudian tentang masalah bersiwak, dengan siwak itu dengan kayu apa saja boleh, kata para ulama, yang bisa digunakan sebagai siwak. Namun yang paling utama kata para ulama itu siwak yang berasal dari tanaman yang disebut dengan arok. Ya, tanaman arok itu yang paling bagus. Iya. Makanya siwak itu kalau antum di Saudi ya melihat pohon siwak itu termasuk pohon lumayan tinggi gitu. Dia ada dua jenis. Ada yang jenisnya dingin, ada yang jenisnya panas. Iya. Kalau yang panas itu kita gosok gigi aja panas, terasa di lisan juga panas. Iya. Bab at-tayammun fil wudu wal ghusl. Bab mendahulukan yang kanan dalam wudu dan mandi.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi mastata'a fi sya'nihi kullihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan dalam bersuci, dalam bersisir, dalam memakai sendal, dan apa yang ia mampu dalam seluruh urusannya yang baik. Ya. Hadis ini menunjukkan ya akhul Islam, dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara kebaikan. Ya, contohnya di sini disebutkan oleh Aisyah dalam bersuci disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan. Makanya Nabi SAW ketika berwudu mencuci tangan kanan dulu baru tangan kiri. Sungguh dalam hadis Nabi SAW, Nabi ketika mandi janabat beliau mengguyur kepala bagian yang kanan dulu baru kepala bagian apa? Kiri. Demikian pula badannya, beliau mengguyur badan bagian kanan dulu baru bagian kiri. Iya. Demikian pula ketika kita menyisir. Ketika kita menyisir pun dianjurkan kanan dulu baru kemana? Ke kiri. Ketika kita memakai sandal dianjurkan kita kanan dulu baru apa? Kiri. Dan semua perkara yang sifatnya kebaikan. Iya. Kalau kita pakai jam tangan itu kebaikan apa bukan, Pak? Hah? Tidak. Kalau seperti ini yang sifatnya mubah-mubah aja. Iya. Boleh kanan, boleh kiri enggak masalah. Silakan aja. Iya. Kalau kita copot sendal kanan apa kiri, Pak? Ya, kiri. Kenapa demikian? Karena memakai sandal itu kebaikan. Maka Nabi SAW sabda, lam yazal ahadukum raqiban man ta'al. Senantiasa seseorang itu berkendara selama ia pakai sandal. Jadi kalau antum pakai sandal disebut berkendara. Ya, walaupun antum nggak pakai motor atau mobil, tapi kalau antum pakai sandal tetap antum punya kendaraan. Ya. Bab al-wudu marratain. Bab berwudu itu 2 kali. Hadis 94 An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu su'ila kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Dari Abdullah bin Zaid semoga Allah meridhoinya bahwasanya beliau ditanya, bagaimana engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu? Fada'a bi taurin min ma'in. Maka beliau minta bejana air. Fakaffa'a ala yadayhi, lalu beliau menuangkan air ke tangannya. Faghasalahuma thalatha mirar, lalu beliau cuci itu 3 kali. Ya, jadi maksudnya sebelum kita memasukkan tangan ke dalam bejana, kita tuangkan dulu air di luar, lalu kita cuci 3 kali, tuangkan lagi, cuci lagi, tuangkan lagi, cuci lagi. Iya. Udah Isya ya. Baik, nanti kita lanjutkan hadis 94 ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.